bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahrus siyam wal qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah, amma ba'du. Yang saya hormati para ulama, para hujaj, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Kuba beserta jajarannya, Tuan Imam yang memimpin kita pada malam hari ini sholat tarawih berjamaah, para sidang jamaah sholat tarawih Masjid Kuba yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita sudah memasuki 10 Ramadan terakhir. Ibaratnya satu pertandingan, kita sudah memasuki babak grand final. Pesertanya sedikit, tantangannya besar, ujiannya besar. Piala sudah ada di depan. Tinggal kita, apakah kita mau meraih piala itu atau tidak. Pialanya enggak tanggung-tanggung, yaitu at-taqwa. Karena tujuan akhir daripada ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun. Tidak ada derajat yang paling keren, tidak ada derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Kelak di akhirat yang paling mulia, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian di 10 Ramadan terakhir ini, apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Rasulullah yaitu Siti Aisyah. Idza dakhalal ashru, apabila memasuki 10 Ramadan terakhir, hatta mi'zarahu, maka Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya. Dalam arti ya benar-benar dia mengencangkan pinggangnya, sarungnya.
Tapi ada yang mengatakan artinya dia berpisah dari tempat tidur istrinya. Kenapa? Nabi fokus ibadah itikaf di masjid. Wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Kemudian dia bangunkan itu, dia hidupkan itu malam-malam 10 Ramadan terakhir dengan memperbanyak takarub kepada Allah, wa aiqadha ahlahu, dan Nabi membangunkan keluarganya. Istri dan anaknya diajak untuk menghidupkan malam-malam 10 Ramadan terakhir. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, anaknya Sayyidina Abbas. Siapa namanya? Abdullah. Orang Arab biasanya lebih banyak menyebut bapaknya karena memuliakan bapaknya. Ibnu Abbas, maksudnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini saudara sepupu dengan Nabi. Karena Sayyidina Abbas bersaudara dengan Sayyidina Abdullah, orang tuanya Rasulullah. Dan Ibnu Abbas ini pernah didoakan oleh Nabi langsung. Dipegang kepalanya, ditiup kepalanya oleh Nabi. Apa yang Nabi baca pendek, ini juga boleh dibacain sama anak kita, sama cucu kita, biar jadi anak soleh. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wilah. Allahumma faqihu, ya Allah berikanlah pemahaman yang mendalam kepada Ibnu Abbas fiddin, di dalam masalah agama. Itu. Wa alimhu ta'wilah, dan ajarkanlah takwilnya. Nah, bapak sering-sering cucunya, anaknya ditiup kepalanya, dibacakan doa yang dari Nabi ini. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wilah. Kalau nggak hafal, ini nanti ada videonya, bisa diulang. Saya kirim sama Bang Endang. Itu. Karena ini Ibnu Abbas, gitu masih kecil dia, didoakan langsung oleh Nabi, akhirnya Ibnu Abbas menjadi sangat alim, sangat pinter. Dialah adalah seorang sahabat yang ahli tafsir. Jadi ahli tafsir dari kalangan sahabat, diantaranya adalah Ibnu Abbas. Bagaimana bunyinya? Qala, bersabda Nabi, iltamisuha fil ashril awahir. Kata Nabi, carilah itu 10 hari min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Itu. Jadi Nabi mengajarkan kita tuh cari 10 hari daripada akhir bulan Ramadan. Apa yang kita cari? Lailatul Qadri, kata Nabi, yaitu malam Lailatul Qadar. Lai itu artinya malam. Qadar artinya kemuliaan. Pita siatin tabeko, pada malam 29. Nabi suruh cari. Wata siatin tabeko, dan pada malam 20. Wapisabi atin tabeko, pada malam 27. Itu Nabi nyuruh nyari. Wapis khomisatin tabeko, dan pada malam 25. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sahih. Artinya apa? Bahwa yang kita cari, yang kita usahakan itu pada 10 Ramadan terakhir adalah mencari malam Lailatul Qadar. Yang namanya mencari, ya harus serius, harus diamati, harus disiasati, bukan menunggu. Namanya juga mencari. Kita cari, kita siasati, kita atur waktunya. Bagaimana supaya kita ini bisa menemukan Lailatul Qadar. Dari 10 Ramadan terakhir, yang mana kata Nabi malam-malam ganjil, bisa malam 29,
Bisa malam 25, 27, 25, 23, bisa 21 lagi semalam. Bagaimana Pak? Supaya kita dapat. Kalau supaya kita pengen dapat, sudah full 10 hari terakhir kita ibadah saja. Pasti dapat. Betul nggak? Karena Lailatul Qadar tidak lepas dari 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Dari kita cari tuh dari 21, 22, 23 sampai malam 29. Insya Allah kalau kita ibadah pada malam-malam itu, kita berbuat baik pada malam-malam itu, pasti dapat Lailatul Qadar asal kita ibadah. Tapi kalau keluyuran di luar, ya ndak dapat Lailatul Qadar, mungkin dapatnya Lailatul Qadar. Itu. Jadi disuruh cari, disuruh gadangin itu. Malah dalam keterangan hadis yang lain, fal yataharraha lailata sab'in wa isrin, maka carilah itu pada malam 27. Mungkin yang sering terjadi Lailatul Qadar ini malam 27, tapi ini kan rahasia Allah. Dengan cara apa kita mencari Lailatul Qadar? Nabi mengajarkan yaitu dengan bercara beriktikaf. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashral awahir, ada Nabi beriktikaf pada 10 Ramadan terakhir, min Ramadana hatta yatawaffau azza wajal. Nabi beriktikaf pada 10 Ramadan terakhir sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu dari mulai dia masih hidup sampai wafat, setiap 10 Ramadan terakhir senantiasa beriktikaf di masjid dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Kalau begitu bagaimana orang yang tidak itikaf di masjid? Apakah mendapatkan Lailatul Qadar? Insya Allah. Karena Lailatul Qadar terjadinya tidak hanya di masjid. Bisa saja terjadi di rumah sakit, dokter yang sedang mengobati, melayani pasien, bisa saja juga mendapat Lailatul. Istri kita yang sedang takarub kepada Allah di rumah, beribadah, dia melakukan sholat sunnah, dia berzikir, dia berdoa dan sebagainya, itu juga insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi salah satu ajaran sunnah baginda Rasul, dianjurkan sekali beritikaf. Apa itu itikaf? Al-lubsu fil masjid walau yasiron. Berdiam di masjid menurut Imam Syafi'i walau sebentar sah. Karena ini itikaf adalah ibadah kepada Allah, harus punya wudu dan harus niat. Kalau tidak niat, tidak jadi. Niatnya bagaimana? Kita niat dalam hati, aku beritikaf berselama aku berada di dalam masjid ini mencari keridhaan Allah. Hukumnya apa itu itikaf? Sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Itikaf di mana? Bil masjid, di dalam masjid, terutama masjid jami aula. Kata para ulama, itikaf di masjid jami aula, itu lebih utama. Apa itu masjid jami? Masjid yang digunakan bukan hanya sholat 5 waktu berjamaah, tapi juga melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana kalau itu masjid atau musola yang tidak dipakai Jumat, tetapi dipakai sholat berjamaah 5 waktu? Itu juga ulama ada yang membolehkan. Karena masjid jaminya jauh. Inilah rumitnya di Indonesia.
Kalau di Mekah dan Madinah, yang besar maupun kecil, setiap bangunan yang tanahnya diwakafkan, kemudian dipakai sholat berjamaah, yang namanya masjid. Kalau kita beda, kalau nggak dipakai Jumat namanya musola, kalau yang dipakai Jumat namanya masjid. Sebetulnya lebih baik kita bangun, kita niatkan masjid, walaupun nggak dipakai Jumat. Jadi ada kesunahan itikaf, ada kesunahan sholat tahiyatul masjid, asalkan tanahnya wakaf. Karena kalau mau sholat boleh bangun pribadi, di rumah boleh, di kantor boleh, nggak harus diwakafkan. Tapi kalau masjid tanahnya harus diwakafkan. Nah kalau mau sholat udah tanahnya wakaf, mendingan diniatkan menjadi masjid, walaupun tidak jami. Nah itu bedanya kita dengan di Indonesia, di Saudi begitu. Di sana walaupun kecil tetap namanya masjid. Kemudian para jamaah sekalian, amalan-amalan apa saja yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Yang pertama bisa kita kerjakan yaitu sholat sunnah. Karena bulan Ramadan ini sangat istimewa. Karena kata Ibnu Abbas bahwa keistimewaan salah satu daripada bulan Ramadan adalah ibadah-ibadah sunnah, pahalanya sama dengan ibadah wajib. Baru saja kita tadi mengerjakan sholat sunnah Qobliyah dan Ba'diyah Isya, itu pahalanya sama dengan ibadah wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan, dan ini tidak terjadi di luar bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan ini perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah, karena pahalanya sama dengan ibadah wajib. Kita sholat sunnah, misalnya kita sholat taubat, kita sholat hajat dan sebagainya, sholat tasbih. Kemudian kita beristighfar minimal 70 kali atau 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaik. Barang siapa yang beristighfar di bulan Ramadan pas malam Lailatul Qadar, satu kali saja dia beristighfar kepada Allah, maka artinya sama dia dengan beristighfar 1000 tahun. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu khairu min alfi syahran, lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan dikali setahun 12 bulan, berarti nilai kemuliaan Lailatul Qadar sama dengan 83 tahun lebih. Kalau kita pada malam hari itu kebetulan pas malam Lailatul Qadar, kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kata Nabi, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, setara dengan 1 kali hatam Quran. Kemudian kita baca pas pada malam Lailatul Qadar, berarti dikali 1000 bulan. Dan kita membaca kulhu sama dengan 83 tahun. Berapa kali hatam itu? Subhanallah, luar biasa. Kita juga dianjurkan banyak bersedekah pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita bersedekah 10.000 saja, 10.000 kan kalau kita bawa ke Alfa misalnya, betul ya? Kita bawa ke mall, kan gak ada artinya itu 10.000. Tapi kalau kita sedekahkan pada doa pas malam Lailatul Qadar, 10.000 dikalikan 1000 tahun, 1000 bulan, berarti sama saja kita bersedekah 10.000, 83 tahun, berapa miliar itu nilainya itu. Masya Allah, luar biasa, saudara sekalian. Oleh karena itulah, kenapa umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya itu kecil-kecil dan kemudian usianya juga pendek. Usia umat akhir zaman, Nabi pernah ditanya, berapa ya Rasul umat akhir zaman? Kata Nabi, baina sitin wa sab'in, antara 60-70. Berarti sekarang yang umurnya udah 70 itu udah melampu merah.
Karena udah melewati udah sampai pada usia akhir zaman. Kalau 70 tahun lebih masih hidup, berarti bonus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang sudah usianya antara 60-70 harus sudah berhati-hati, mempersiapkan diri, banyak memperkal untuk ke negeri akhirat. Tapi kenapa Rasulullah SAW umatnya masuk surga terlebih dahulu? Di dalam kitab Sulumut Taufik dijelaskan bahwa nanti yang pertama kali masuk surga dibukakan yaitu Rasulullah dan umatnya sebelum umat-umat yang lain. Kenapa bisa demikian? Padahal umatnya usianya pendek dibandingkan umat-umat yang terdahulu, usianya panjang ratusan tahun. Mestinya mereka yang lebih dulu masuk surga karena usianya lebih panjang, ibadahnya lebih banyak. Usia boleh panjang, umat terdahulu fisik boleh kuat, tetapi tidak ada namanya waktu ijabah. Waktu ijabah hanya diberikan kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah malam Jumat berbeda dengan malam yang lain. Ibadah malam Idul Adha berbeda pahalanya dengan malam yang lain. Ibadah malam Idul Fitri berbeda dengan yang lain. Ibadah pada malam Lailatul Qadar sama saja nilainya dengan 1000 bulan kita sujud kepada Allah. Dan ini tidak diberikan kepada umat yang lain. Kalau satu kali saja kita seumur hidup menemukan malam Lailatul Qadar, berarti kita telah sujud kepada Allah, ibadah kepada Allah 83 tahun. Kalau 10 kali seumur hidup kita menemukan Lailatul Qadar, berarti kita sama ibadah kepada Allah 830 tahun lebih. Bayangkan itu. Itu baru waktu ijabah, belum makom ijabah. Apa itu makom ijabah? Kalau kita ibadah pada satu tempat, berlipat-lipat pahalanya diberikan oleh Allah. Seperti sholat di Masjidil Haram Makkah. Berdasarkan keterangan hadis Nabi, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram kota Makkah, pahalanya sama dengan 100.000 kali lipat. Jadi kalau kita sholat subuh satu kali saja di Masjidil Haram Makkah, berarti kita sama dengan sholat 100.000 kali subuh di Masjid Kuba yang ada di Cipondoh ini. Bayangkan itu. Bagaimana kalau dia sampai seminggu, sampai sebulan dia sholat di sana? Yang kedua, barang siapa yang sholat di Masjid Madinah, di Masjid Rasul, satu kali pahalanya yaitu sama dengan 1000 kali lipat. Kalau dia seminggu di sana kali 5 waktu, bayangkan saudara-saudara sekalian. Itulah rahasianya kenapa umatnya Nabi usianya pendek tapi masuk surga terlebih dahulu. Karena dia diberikan waktu ijabah dan makom ijabah. Nah oleh karena itu terserah kita. Apakah kita mau memanfaatkan waktu ijabah seperti malam Lailatul Qadar yang ada di depan kita. Apa kita mau memanfaatkan makom ijabah seperti kota Mekah, ya, seperti di Masjid Madinah, seperti di Masjid Aqsa 500 kali lipat. Kalau kita mau manfaatkan itu semua, insya Allah kita akan mendapat rahmat Allah dan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa apa yang harus kita baca pada malam Lailatul Qadar? Nah, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kalau saya tahu nih malam ini malam Lailatul Qadar," kata Aisyah, "saya baca doa apa?" Kata Nabi, "Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tibul apa wafu anni ya karim." Itu doa yang diajarkan oleh baginda Rasul yang harus banyak dibaca pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita mari bersama-sama kita mencari, ya kita siasati, ya kita perjuangkan malam-malam ganjil, mudah-mudahan kita menemukan malam Lailatul Qadar. Ya sehingga ibadah kita ini melebihi daripada usia kita.
insya Allah rahmat Allah akan turun kepada kita. Kalau Allah sudah rahmati, maka insya Allah surganya Allah dibukakan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما